1, 2, 3, 4. Satu ke sana, Ranzi pindah sama Joina. Ini mending dia. Oke, siap hari ini belajarnya? Iya. Benar. Oke, sekali lagi, siap belajar hari ini? Iya. Oke ya, karena kalau pagi-pagi sudah tidak siap, nanti siang kesananya kalian juga tidak akan siap ya, jadi malas kesananya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perilaku belanja konsumen. Perilaku belanja konsumen. Kalian silahkan dibuka, kalau di buku paket itu ada di halaman 125 kalau nggak salah. Silahkan lihat di buku paketnya. 123 itu ya. Masih ingat kemarin pembelajaran kita tentang apa? Promosi. Oke, kemarin tentang promosi ya. Oke, masih ingat promosi itu apa aja? Promosi itu adalah alat untuk merangsang seseorang untuk beli produk kita. Promosi itu menggunakan alat-alat antara lain voucher, diskon, kuis, dan lain-lain. Oke ya, jadi nanti kita ada hubungannya nih sama yang kemarin, promosi yang kemarin sama hari ini yang akan kita pelajari tentang perilaku konsumen. Jadi ternyata perilaku konsumen itu sangat berpengaruh besar terhadap kemarin itu diskon itu sangat berpengaruh besar terhadap perilaku konsumen, gitu ya, seperti itu. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi karakter konsumen itu kayak gimana sih? Ya, dari perilaku konsumen. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh ketika kalian melakukan pemasaran produk, sehingga kalian nanti tepat memasarkannya ketika kalian sudah hafal bagaimana perilaku konsumen. Contoh misalnya jahe merah sultan yang kita punya itu untuk kalangan menengah ke atas atau kalangan menengah ke bawah? Menengah ke atas ya. Kenapa menengah ke atas? Karena harganya mahal gitu ya. Jadi kalau misalnya di jahe di orang 16.000, kalau di jahe merah sultan itu sampai 35.000. Tapi apa yang menjadi kenapa kita targetkannya menengah ke atas? Memang apa sih yang diinginkan oleh menengah ke atas itu apa? Kualitas, terus apa lagi? Kepuasan, brand, terus apa lagi? Gengsi, terus apa lagi? Apa lagi? Kesehatan ya. Jadi biasanya kalangan menengah ke atas itu biasanya lebih mengedepankan kesehatan ya, seperti itu. Jadi ketika misalnya kita menjual jahe merah sultan, berarti bagaimana ketika kita menjual, berarti orang yang sudah teredukasi, oh ya berarti kan saya penting untuk kesehatan, sehingga dia tidak akan merasa bahwa jahe merah sultan itu jadi mahal. Kenapa? Karena ketika berbicara kesehatan dia akan merasakan manfaatnya ya, seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang capaian pembelajaran yang akan kita lakukan pada akhir fase F. Fase F itu kalian ya, peserta didik mampu memahami pengelolaan bisnis retail mulai dari menganalisis ruang lingkup bisnis retail, jenis retail. Tapi yang paling terpenting kita membahas, yang dibahasnya itu tentang analisis perilaku konsumen ya, seperti itu. Mengidentifikasi karakteristik konsumen. Tujuannya, KKTP-nya, yang pertama kalian bisa menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Apa saja sih yang mempengaruhi keputusan pembelian? Kemudian kalian bisa menilai faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Apa saja? Ya. Kemudian kalian bisa menyimpulkan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Ya, seperti itu. Itu untuk pertemuan pertama. Kemudian manfaatnya kita mempelajari perilaku konsumen. Yang pertama, analisis konsumen
manajer pemasarannya, gitu ya. Pertama kalian bisa melakukan merancang bauran pemasaran. Ada yang masih ingat ya bauran pemasaran itu apa saja? Yang 4P. Price, Oke, price, kemudian promosi, kemudian product and place, ya, yang 4 itu. Jadi kalian bisa melihat, menilai, contoh misalnya produk apa yang akan saya buat untuk target market menengah ke bawah. Ibu punya kasus contoh kayak gini. Si A seorang pemulung, dia mau sarapan. Si B seorang CEO. Jadi kayak novel aja ya. Oke, si B seorang CEO, sama-sama sarapan, sama-sama mau kenyang. Beda nggak yang dipilihnya? Beda. Kalau misalnya si A dia cukup makan gorengan, warteg gitu aja. Tapi misalnya kalau yang CEO dia makannya apa? Roti mungkin ya. Kemudian banyak gitu ya yang menurut dia memang prestisius. Jadi sama-sama makannya tapi beda perilaku dan pengambilan keputusannya ya seperti itu. Kemudian melakukan segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Disediain dulu orang-orang yang survei dulu, misalkan orang yang beli produk kita itu siapa. Itu biasanya apa? Menengah ke atas, menengah ke bawah gitu ya. Segmen itu orang tua, anak-anak, apakah masih sekolah, apakah kuliah, apa ibu-ibu gitu ya. Jadi jelas ya segmentasi pasarnya. Kemudian melakukan positioning. Positioning itu berarti produk saya posisinya ada di mana. Kemudian melakukan analisis lingkungan perusahaan. Kemudian dengan analisis konsumen juga kalian bisa mengembangkan tren penelitian pasar. Hari ini pasar maunya apa gitu ya, seperti itu. Kalau kalian mungkin pernah ingat, kita pernah belajar antara perbedaan pemasaran sama penjualan, masih ingat? Ingat lupa. Ingat lupa. Kalau pemasaran itu diawal dari mana? Dari pasar. Pasar butuhnya apa? Baru saya buat produk. Beda kalau penjualan, kita buat produk dulu tuh, ada mal kue baru dijual. Hasil akhirnya, kalau pemasaran hasil akhirnya apa? Kepuasan konsumen. Kalau penjualan hasil akhirnya hanya laba atau keuntungan saja. Mana yang lebih besar keuntungannya? Puasan konsumen. Nah, yang konsumen puas. Kenapa? Karena menurut penelitian, ketika seseorang puas, itu dia akan memberikan apa? Memberikan testimoninya, atau dia akan cerita minimal kepada 10 orang yang dia temui. Ya, seperti itu. Kemudian mengembangkan produk baru maupun inovasi produk yang sudah ada. Ya, itu adalah manfaat kita mempelajari perilaku konsumen. Model pembelajarannya kita akan menggunakan problem based learning. Jadi nanti ibu punya permasalahan, nanti silahkan kalian akan memecahkan permasalahan itu. Sebelum dilanjutkan, ibu mau kasih asesmen awal dulu. Silahkan kalian isi. Yang bisa buka Nerved, silahkan kalian buka di Nervednya. Yang tidak bisa, ibu akan bagikan kalian di LKPD. Di LKPD aja ibu minta satu. Boleh. Setiap kelompok ambil satu LKPD-nya. Oke, yang ada di Nerved boleh biar langsung dikirimkan. Silahkan kalian isi dulu. Ini 3 pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang motif belanja? Motif itu apa sih? Motivasi, dorongan ya. Motivasi, dorongan. Biasa beli, kenapa sih mau beli? Contoh misalnya, ada anak jalanan lagi jualan apa? Jualan tisu. Lagi jualan tisu. Di sana aja. Duitang biar Angel sedih. Lagi jualan tisu. Terus kita nggak butuh beli tisunya, beli. Motifnya kira-kira apa? Kasihan. Nah, itu adalah contoh dari motif pembelian. Silakan kalian isi. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Terus bagaimana cara proses pengambilan keputusan konsumen. Yang menurut pendapat kalian tahu gitu
Misalkan salah satu faktor untuk mendorong konsumen balik. Pilih salah satu aja, kalau mau di Never nanti juga kebuka sama itu. Kalau misalnya kalian mau di LKPD boleh di LKPD juga. Boleh kasih contoh, pakai contoh juga nggak masalah kan. Sudah? Belum? Belum? Bentar Bu. Bu maksudnya faktor asal satu kan dipakai sederhana semua itu bisa pakai konsumen. Jadi ayo saya maksudnya kenapa sih konsumen teh di apa sih? Jadi berdua Kedekatan. Ada ketertarikan. Butuh supaya dia gini kan. apa saja kan Dan lain-lain. Apa saja? Menurut yang kalian waktu aja, nanti kita akan proses. Pak Is tanyanya tanya itu tadi. bagaimana proses pengambilan keputusan? Jadi prosesnya tuh contoh misalnya karena itu karena misalnya kasihan ya prosesnya tiba-tiba ini jadi dari kertas ada keinginan hal itu bisa diubah. Udah? Boleh kalian pakai contoh jawabannya, boleh kalian ilustrasikan, boleh pakai definisi kalau kalian tahu. Ini nanti dibacainnya Bu ya. Apa gimana? Ya nanti deh dibuka. Udah. Kalau Udah. Nomor apa ini Sudah? Oke, kalau sudah silakan satu kelompok yang mewakili mempresentasikan hasilnya dulu. Jawabannya dulu. Apa sih? Cek mau? boleh Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum. Si Dedek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, motif belanja konsumen. Menurut kami, menurut kelompok 4, bahwa ada beberapa motif belanja konsumen, yaitu yang pertama butuh produknya. Jadi si konsumen itu butuh produk yang kita tawarkan.
Yang ketiga, kenal sama pedagangnya, jadi gak enak nolak. Misalkan teman kita jualan gitu, gak enak kalau mau nolak walaupun produknya gak butuh-butuh amat tapi dibeli gitu karena pedagangnya teman kita misalkan. Kemudian yang keempat ada gengsi. Misalkan teman-teman beli produk itu yang ditawarkan si pemasar, tapi kita enggak gitu. Jadi ada gengsi di situ. Seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, luar biasa ya teman-teman. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perasaan kasihan atau misalnya ada perasaan gak enak nih kalau nggak beli teh misalnya ya. Kenapa? Karena udah ditawarin gitu. Kalau misalnya mungkin kalian kalau jualan misalnya jualan nih ke temennya mau gak beli misalnya, padahal kita nggak butuh atau misalnya kita udah sarapan nih tapi nggak enak akhirnya. Sebagai bentuk dukungan ya udah beli aja deh kan kayak gitu ya. Jadi akhirnya beli. Sebenarnya nggak butuh ya seperti itu. Itu ya benar ya, itu adalah contoh perilaku dari konsumen. Oke, sebelum dilanjutkan, Ibu punya contoh kasus kemarin. Ingat gak kemarin kita minyak harganya berapa? 26 terus gimana? 1 liter. Oke, 1 liter 26. Sekarang berapa? 13.000 sekilo apa seliter? Liter. 13.000 ya? Ya benar ya, 15 ada yang 15, ada mungkin 12 tapi nggak tahu mungkin ke grosir belinya. Ya mungkin kemarin sih dengar ada yang 12.000. Kemarin sempat tuh nggak ada minyaknya. Ketika minyak nggak ada, apa yang terjadi di masyarakat? Minyaknya mahal kan sebetulnya nggak ada ya? Nggak ada, apa yang terjadi di masyarakat? Tetap cari, soalnya kan butuh. Tetap cari. Terus ketika ada gimana? Beli. Beli. Oke. Terus belinya banyak apa sedikit? Kalau misalnya nggak ada, cekak kenapa sedikit? Karena kan barang langka, terus harganya mahal, ya pasti dikurangin penjualan dari si tokonya, pasti dikurangin. Kita yang beli juga pasti sedikit karena harganya mahal, uang kita nggak punya gitu. Oke, benar. Bagus. Tepuk tangan dulu lah. Kenapa banyak belinya sih? Ya, betul juga ya. Buat stok. Ingat gak kemarin itu sampai gimana orang berjajal di Alfa? Beli minyak yang harganya 14.000 karena harganya mahal. Jadi ketika ada kesempatan buat beli minyak, kita nyetok yang banyak. Akhirnya mereka menipu tuh. Ingat kemarin kata Pak Dadan bilang kayak gini. Tahu nggak Bu? Jadi di rumah itu, jadi ketika kemarin itu nggak ada minyak, orang-orang itu pas ada minyak langsung beli 3, langsung beli 5. Kenapa? Karena takut kehabisan. Itu namanya adalah panik. Tapi ada pembatasan pembelian. Panik buying. Oke, ada batas 1 belian. Beneran di Alfa ada batas 1 belian, minimal 1. Tapi orang kita pintar. Oke, ya maksimal 1. Orang pintar gimana coba? Bolak-balik. Bolak-balik kelihatan dong. Ganti orang. Ya, sekeluarga itu ada anaknya, nggak tahu kan yang di Alfa itu anaknya itu suaminya, atau misalnya itu adanya itu satu keluarga sampai beli 4. Pas ketika keluar, ibu ingat waktu itu mau beli itu kok nggak ada sih gitu ya, padahal ada yang itu dibawa suaminya buat beli, dibawa juga anaknya juga buat beli, jadi 4. Sehingga ketika harganya 14.000 dia dapat 4 liter. Kenapa? Karena itu adalah salah satu bentuk panik buying. Ya, jadi mau beli siun, besoknya misalnya jadi mahal lagi, takut gak ada lagi. Itu adalah salah satunya. Atau misalnya kita misalnya mau bulan puasa. Ada yang mau bulan puasa, ingat awal puasa. Kira-kira kalau baju mau lebaran, apakah mahal apa murah? Mahal kan? Ada nggak orang yang panik buying? Ada. Gimana coba? Belinya sebelum lebaran, beli duluan, nyetok semuanya dibeliin. Ada yang suka kayak gitu? Ada. Di rumahnya suka kayak gitu? Oke, jadi beli sebelum lebaran itu sudah dibeli. Itu adalah salah satu bentuk perilaku konsumen. Makanya kenapa itu apa sih istilahnya itu sampai di
juta. Oke, nih perilaku belanja konsumen. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian itu ada 4 faktor. Ada faktor personal, ada faktor budaya, ada faktor sosial, dan ada faktor lainnya. Oke, lihat boleh kalian buka di buku paket juga ada ya. Kalau kalian mau lihat di halaman 125. Oke, personal itu berbicara apa sih? Individu. Berarti yang mempengaruhinya faktor apa? Diri sendiri, motivasi, Kepribadian ya? Iya Kak? karakter. Kepribadian. Karakter contohnya. Gimana tuh maksud dari karakter itu Kak? Kak. Maksudnya udah Cak. Jadi gimana kebiasaan diri sendiri, misalkan cekal gitu, yang biasanya pakai gebrek-gebrek gitu ya, terus pasti belinya gamis gitu, nggak mungkin beli yang mini-mini gitu ya Bu. Iya. Jadi gimana kebiasaan kitanya, Iya. misalkan cekal suka pakai kerudungnya yang instan, pasti belinya yang instan, nggak akan pasmina gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ada lagi yang mau mencontohkan kepribadian itu, contohnya kayak gimana sih? Tadi kata Cikama, misalnya ketika style seseorang misalnya pakai gamis, nggak mungkin dong pakai yang pendek-pendek. Kenapa? Karena kepribadian dia religius misalnya gitu ya. Terus ada lagi Kak, kepribadian contohnya kayak gimana? Misalkan orang yang suka makan pedas, pasti belinya makanan yang pedas-pedas aja. Ya oke, ya bagus ya. Oke. Itu ya, jadi contoh kepribadian atau orang yang pendiam, yang sukanya simple, kira-kira kalau dikasih banyak notek, aksesoris kira-kira mau pakai nggak? Yang suka pakai jam tangan, misalnya gitu ya, kepribadiannya misalnya apa sih, fashionable gitu ya. Kira-kira mau nggak dikasih jam tangan? Mau kan gitu ya. Sehingga kita jelas nawarin ke dia, berarti ini yang ditawarkan. Gak mungkin kan nawarin ke ibu dikasihnya tank top gitu. Aneh kayak gitu. Kemudian jenis pekerjaan ada bedanya nggak? Ada. Contoh kayak gimana? Ada wirausaha, ada pekerja. Oke, kalau misalnya kira-kira kalau pekerja, misalnya dia sebagai seorang CEO, belinya apa sih? Jas, belinya jas. Terus beli apa lagi? Kayak mobil, kendaraan. Jadi nggak mungkin deh, misalnya saya tes CEO nggak mungkin naik ojek. Jadi ingat dulu kata guru ibu bilang kayak gini, dulu ketika jadi karyawan biasa nggak malu tuh naik bis. Ketika udah naik jabatan jadi manajer, jadi kan naik ya, saya butuh mobil, masa bawahan saya misalnya bawa mobil saya enggak, jadi beli mobil akhirnya kan gitu ya. Jadi berpengaruh pekerjaan juga ya. Gaya hidup. Nah, gaya hidup contoh kayak gimana? Lifestyle. Kayak gimana sih gaya hidup? Sehat. Gaya hidup sehat. Contoh orang yang dia berpikir makan mie itu nggak sehat. Kira-kira solusinya gimana? Harus kasih apa? Lemonilo, benar ya. Jadi kasih mie yang sehat, walaupun mahal dia pasti beli, ya. Nah, oke. Terus apa lagi? Kenapa? Mau ke UKS boleh. Boleh kalau mau ke UKS. Gitu ya. Contoh misalnya gaya hidupnya sehat gitu ya. Kasih mie-nya jangan dikasih mie sedap. Ada yang tahu kemarin kasus apa tentang mie sedap? Ada. Apa tuh kasus apa? Yang di apa teh, yang di banned, yang jadi nggak produksi lagi, nggak diterima di toko-toko. Oke, kenapa nggak diterima di toko-toko itu? Ada bahan zat yang berbahaya gitu. Oke, ada zat bahan yang berbahaya. Kalau orang yang lapar nih beda ya. Kalau orang yang lapar adanya mie itu dimakan nggak? Makan. Tapi orang yang udah dia punya berkecukupan, terus dia juga tahu kesehatan, dia nggak akan mau
berarti siklus hidup ya. Ya, kira-kira contoh misalnya kalian kebutuhannya beda nggak sama ibu? Beda. Beda. Kalian misalnya beli mau beli iPhone gitu. Ibu misalnya ya udah yang penting mah bisa WA gitu ya. Itu adalah contoh misalnya. Atau misalnya ibu rumah tangga yang sudah punya anak sama mahasiswa beda nggak kebutuhannya? Beda. Sehingga tadi ketika kita bisa membaca ruang lingkup perusahaan, kira-kira yang paling banyak mana nih? Sehingga saya harus jual apa nih? Ya, sehingga pemasaran itu jalan. Dilihatnya bukan dari kita buat produk dulu, tapi kebutuhan pasar butuhnya apa? Ya seperti itu. Kemudian pendapatan, contoh pendapatan kayak gimana? Gajinya kayak gimana? Jadi pendapatan keuangannya Ya. Gaji yang gaya hidupnya beda nggak? Kebutuhannya beda nggak? Beda. Yang gajinya 2 juta sama yang gajinya 20 juta beda nggak? Beda. Atau sinalitas Lavina beli tas misalnya yang harganya 200 juta misalnya gitu ya. Kita mikir nggak mau beli tas kayak gitu? Mikir. Kita mau mikir. Daripada beli tas, mending beli apa? Beli rumah. Beli rumah, mending beli tanah, mending beli beas gitu ya. Jadi beda gitu ya, beda pendapatan, beda juga cara berperilakunya. Kemudian faktor budaya. Oke, sebelum ke faktor sosial, kemudian faktor budaya. Contoh faktor budaya apa? Yang dipengaruhi sama lingkungan gitu ya, Bu? Ya, contohnya kayak gimana? Misalkan Budaya di Indonesia apa? Budaya di Indonesia? Hah? Budaya di Indonesia apa? Batik, oke. Budaya di Indonesia batik. Terus kalau di luar negeri apa? jeans. Bikini. Bikini. Oke, contoh misalnya si Yusuf lalu ngajual bikini di dia laku. Bener ya, karena budayanya bukan budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu lebih ke sopan santunnya dipakai gitu ya, dijaga. Makanya kalau misalnya banyak artis yang pergi keluar, kenapa? Karena mereka pengen bebas ya, seperti itu. Itu adalah contoh dari budaya. Kemudian faktor sosial, ada kelompok acuan. Kelompok acuan itu biasanya ada kelompok acuan yang primer. Kelompok acuan itu apa sih? Kelompok yang akan mempengaruhi seseorang atau anggota kelompoknya baik langsung maupun tidak langsung. Kalau beli itu berarti dipengaruhi oleh kelompoknya. Mau beli apa? Ngobrol dulu. Biasanya yang primer itu biasanya keluarga. Kalau yang sekunder biasanya teman-temannya. Ngaruh nggak teman-teman kita sama keputusan pembelian? Ngaruhnya apa? Karena ada ajakan misalkan
sangat berpengaruh. Pendapat ya. Kemudian peran dan status. Contoh seseorang direktur membeli HP keluaran terbaru. Kenapa? Karena statusnya direktur, nggak mungkin dong HP-nya yang biasa, nggak mungkin dong HP-nya yang cinit-nit. Beda lagi mungkin ya yang dia seorang yang suka apa sih istilahnya mah suka barang-barang antik. Dia akan beli nggak misalnya mobil Honda, tahu Onyo nggak? Tahu ya yang Onyo, yang suka Onyo atau Vespa? Vespa, siapa yang suka Vespa? Ceka suka Vespa ya. Jadi kalaupun misalnya itu udah lama, udah keluaran bukan yang terbaru, tapi karena dia misalnya sukanya orang apa sih istilahnya mah? Karena suka dengan barang-barang yang antik, dibeli nggak? Dibeli. Jadi lo menawaran Vespa, atau kan tersebut Vespa, kasih belinya pada orang yang suka barang-barang antik atau mobil dulu nih, yang mobil zaman dulu, walaupun saya suka mogok, gitu ya, tapi pasti dibeli kenapa? Karena saya suka ya seperti itu. Kemudian faktor keluarga, contoh menentukan dekorasi rumah itu harus kesepakatan keluarga. Beli kursi, ini bagus nggak? Itu nanti kesepakatan keluarga, ya seperti itu. Paham? Mulai perilaku konsumen? Oke, kemudian faktor lainnya yang mempengaruhi itu yang pertama adalah lokasi outlet. Yang dekat biasanya mereka mau beli atau mau belanja nih, outletnya dekat. Kemudian kenyamanan sama berbelanja. Kenapa suka belanjanya di Ramayana misalnya? Karena di Ramayana itu nyaman, ada AC-nya, ada terang, ada mainannya, ada tempat duduknya. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian kemasan produk. Kenapa beli produk? Karena kemasannya unik, karena kemasannya bagus. Jadi si pajak kalau beli dia lagi ke Alfa, dia ngeliat Nusantara yang apa sih namanya? Minyak wangi yang Nusantara, dia bilang kayak gitu. Mau Nusantara, dia nggak ngerti. Itu enak dicium atau enggak, buat bayi atau enggak. Dan kenapa? Karena dia kemasannya menarik gitu ya. Atau beli cikinya misalnya itu enak ciki, tapi kan ada gambarnya si Upin Ipin, jadi mau beli ya anak-anak kayak gitu. Kemudian fasilitas dan hiburan. Jadi kalau tempatnya ada fasilitas hiburan, biasanya orang mau datang. Oke, sebelum dilanjutkan, oke, ada sedikit motivasi dulu biar kalian nggak bete ya. Mudah-mudahan jalan. Jalan nggak ya? Mas, ini sama poin. Ya, lewat aja. Bisa lagi. Iya.
menjadi berbeda tidak selalu bisa menjadi yang terbaik, tapi yang terbaik pasti berbeda. Menuju sukses, Anda akan melewati jalan yang sepi, jalan yang terjal, dan yang pasti ini bisa menjadi jalan yang sangat sulit. Jalan itu tentu bukan untuk semua orang, karena tidak semua orang mampu melakukan dan melewati. Mereka yang mengikuti orang lain tidak akan pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Hanya mereka yang mengikuti jalan mereka sendiri yang dapat menemukan kebenaran potensi mereka sendiri. Para pemimpin hanya butuh impian, sedangkan para pengikut menunggu bukti. Mereka yang terbang sendiri pasti memiliki sayap yang sangat kuat. Mereka yang berjalan sendiri memiliki kaki dan arah yang sangat kuat. Orang biasa selalu membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka akan selalu membutuhkan perhatian, butuh pengakuan dari orang lain untuk bertahan hidup. Sedangkan orang-orang kuat selalu merasa damai dalam kesendirian, tidak perlu perhatian, tidak perlu pengakuan, tapi mereka akan terus bertumbuh dan berkembang. Saya tidak mengatakan Anda harus melakukan semuanya sendiri untuk mendapatkan kekuatan Anda. Motivasi ini hanya untuk mereka yang lagi berperang sendirian. Motivasi ini hanya bagi mereka yang sekarang berjuang dan mereka ditinggalkan. Mereka yang tidak pernah didukung dalam apapun yang mereka lakukan. Motivasi ini untuk semua orang yang merasa tidak ada lagi yang percaya kepada mereka. Anda tidak butuh orang lain percaya. Yang Anda butuh hanyalah Anda harus percaya pada diri Anda sendiri. Bagian terbaik dalam hidup kita adalah ketika Anda benar-benar menjalani kehidupan yang ingin Anda jalani. Ketika timbul keyakinan pada diri Anda, dan ketika Anda bisa mencintai diri Anda sendiri, Anda akan mendapatkan rasa hormat yang nyata dan juga cinta sejati. Dunia sangat menyukai mereka yang memiliki keberanian untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka yang memiliki keberanian untuk mengikuti kata hati mereka. Mengapa? Karena mereka langka. Mengapa? Karena kebanyakan orang ingin melakukan apa yang Anda lakukan, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Tunjukkan kepada mereka, teruslah percaya pada dirimu sendiri. Semua akan baik-baik saja. Dan ketika sukses itu datang, Anda tidak akan hanya bahagia, tapi Anda sudah menginspirasi banyak orang lain. Jangan takut bertarung sendirian, karena untuk mencari makan, elang hanya butuh terbang sendiri. Jangan pernah takut, karena kita itu berbeda. Anda tidak bisa dikalahkan, dan Anda tidak bisa dihancurkan. Karena rasa sakit yang membuat Anda menjadi kuat. Karena perjuangan yang membuat karakter diri Anda menjadi kuat. Karena berjuang sendiri, Anda lebih bisa menghargai orang lain daripada sebelumnya. Karena berjuang sendiri, Anda bisa lebih memiliki belas kasihan daripada sebelumnya. Karena rasa sakit yang membuat Anda kuat. Karena perjuangan yang membuat karakter diri Anda menjadi lebih kuat. Karena berjuang sendiri, kita lebih bisa menghargai orang lain lebih daripada sebelumnya. Karena berjuang sendiri, kita bisa memiliki belas kasih lebih daripada sebelumnya. Jangan takut berjuang dalam kegelapan, karena makin gelapnya malam, sebentar lagi cahaya akan datang menyinari. Katakanlah pada diri Anda, saya siap menghadapi tantangan apapun. Saya bangga dengan diri saya sendiri. Saya akan hidup menjadi diri saya sendiri. Saya akan mendapatkan rasa hormat dan respek orang lain karena menjadi diri saya sendiri, bukan menjadi orang lain. Segelap apapun jalan itu, demi impianmu,
lebih kuat ya, kemudian lebih bisa mandiri. Jadi jangan pernah takut ya kalian berbeda dari orang lain. Ini kenapa? Yang kalian keluar nggak? Keluar nggak? Keluar nggak? Nggak. Oh iya. Ini kalau kalian nanti butuh kode ini ya, kodenya ya. Ya. Oke. Oke, kemudian sekarang kita belajar lanjutin lagi ya, motif belanja seseorang. Yang pertama itu adalah utilitarian shopping motivation. Jadi belanja karena kebutuhan. Contoh misalnya belanja baju, kenapa? Karena mau sekolah anaknya. Belanja sepatu, kenapa? Karena mau sekolah. Seperti itu. Belanja buku, kenapa? Karena tahun ajaran baru. Hedonic shopping motivation, hedon. Jadi belinya karena faktor perasaan gitu ya, pengen beli aja. Nah itu adalah faktor hedonic shopping. Kemudian pembelian tidak terencana. Nah ini yang dari kemarin kalian misalnya belajar tentang promosi, ada orang yang impulse buying. Jadi nggak terencana, tiba-tiba aja mau beli. Kenapa? Karena lihat diskon. Nah itu adalah pembelian tidak terencana. Kemudian pembelian kompulsif ya, seperti itu. Pembelian kompulsif yaitu cenderung melakukan pembelian secara berulang kali, tapi bukan karena kebutuhan, tapi dia terus beli gitu ya, biasanya karena stres, seperti itu. Kemudian pembelian pada online shopping, jadi belinya daripada beli offline, dia lebih beli online. Kenapa? Karena dia merasa bahwa di online itu dia lebih nyaman, lebih cepat, lebih murah, lebih praktis ya, seperti itu. Oke, sekarang selanjutnya kita diskusi ya. Cara pengambilan keputusan belanja, peran pembelian dalam retail, ada 6 tahapan pengambilan keputusan perilaku konsumen Indonesia ya, seperti itu. Cara pengambilannya, kemudian ini oke. Yang ada, ini ada permasalahan dulu. Silakan yang bisa buka networknya dibuka dulu. Oke, dibuka dulu yang nggak bisa baca di sini ya. Jadi diharapkan nih kalian literasinya bisa nambah ya. Silakan baca. Ada networknya bisa dibuka? Bisa. Oke, beli jam tangan mewah di channel konsumen ini malah merasa dirugikan ratusan miliar. Silakan baca dulu. Oke, jadi ini contoh dari tadi kebiasaan apa nih? Perilaku apa? Beli jam tangan mewah, berarti perilaku apa? Individu, kepribadian ya. Kepribadian, gaya hidup atau lifestyle ya, seperti itu. Jadi dia sukanya dengan barang-barang yang mewah, nggak peduli dia mahal ya, seperti itu. Ibu gak bisa buka network. Nggak bisa. Network. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nggak ada? Tadi nanti tolong dibaca dulu ya yang jam tangan ya.
1, 2, 3. Permasalahannya, contoh misalnya di tahun sebelumnya pernah ada kondisi ketika jamaah haji yang kemarin ke haji itu sampai terjadi kelaparan di Mekah. Konon katanya ketika dicek sama orang yang kesana sebenarnya bukan kelaparan, tapi apa? Tapi orang Indonesia itu misalnya kalau dikasih snack itu dibilangnya udah makan belum? Belum ya. Kenapa? Karena belum makan nasi padahal udah habis bubur 2 mangkok ya. Ya, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi perilaku konsumen yang seperti itu? Ya? Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Dia merasa kelaparan. Oke, silakan silakan diskusikan dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua, Kelompok 456. Buka sih di LKPD juga ada. Yang kedua, faktor pakaian. Oke, pakaian ya. Pakaian yang ada di Indonesia. Pernah tahu Miss Universe? Miss Universe Indonesia pernah? Pernah dengar nggak? Pernah. Jadi Miss Universe itu ikut apa? Kan ada Miss Indonesia. Kalau Miss Universe itu siapa? Putri Global ya. dunia ya. Kalau Indonesia putri Indonesia berarti putri se-Indonesia gitu ya. Dia ngikutinnya di mana? Dia ngikutinnya di luar negeri. Yang terjadi apa? Yang terjadi dia memakai bikini misalnya. Bagaimana menurut pendapat kalian terkait pakaian yang mereka pakai? Apakah sesuai dengan apa sih istilahnya perilaku konsumennya, budayanya gitu? Boleh berulang nggak maksudnya yang Miss Universe dari Indonesia? Miss Universe-nya kita dari Indonesia, dia ikuti. Nanti pakai bikini ke tank top. Easy. Ngirim ke ajak berdiamor. Paham nggak pertanyaannya? Jadi Miss Universe dari Indonesia tapi di luar negeri. Bagaimana kita? Bagus tak sih? Bagus apa ngikutin? Oh ngikutin tren. Ikutin tren. Pan di tren. Gini aja deh, kan ada berapa kelompok tuh? Ada 6 ya. Yang Miss Universe berarti CK yang setuju ya. Setuju pakai bikini. Apakah setuju? Oke, yang setuju. Berarti yang ke-6 itu tidak setuju pakai bikini. Nah, ya. Silakan kalian cari argumennya ya. Dari permasalahan yang sama ya. Terus yang kelompok 1 sama kelompok 2 kan masalahnya tentang kelaparan ya. Tentang kelaparan yang waktu itu jamaah haji ya, karena nggak dikasih makan. Menurut pendapat kelompok 1 berarti silakan benar itu kelaparan misalnya. Kalau menurut kelompok 2 berarti nggak setuju itu nggak kelaparan misalnya gitu. Silakan ya kalian buat. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Gini kan kemarin itu kan kan kelaparan nih. Nasi nggak mau kalau misalnya cuma
Sudah selesai? Siap. Dibacakan ya guys? Astagfirullah. Oh gini. Karena dia walaupun Iya, nanti kan aku yang bacanya. bikini, Kalian yang menjelaskannya. astagfirullah. Kalau yang ketiga mah boleh milih mau yang mana? Boleh. Oh, yang pro itu ini juga ada bentuknya. Boleh. Satu lagi kreatifnya adalah mau ke yang kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 5 mau ikut CCK mau kelompok ini. Boleh. Karena kita pandang sudut pandang orang Islam Dari mana? hanya pendapat sendiri. Kita sampai deadline 2018 ya. Iya, Adi setuju enggak? Iya, baca. Udah selesai? Udah, oke, silakan. Siapa yang mau presentasikan dulu? Boleh silakan pertanyaan kepada kelompok. Kelompok siapa dulu yang mau? Kelompok CK. TK dulu. Tapi di sini aja ya. Hah? Soalnya masih bareng. Boleh, boleh, boleh. Pertanyaan kan bahkan. Sambil duduk, sambil berdiri. Boleh, mau duduk, mau berdiri. Berdiri aja lah. Mau duduk juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan terkait pendapat kami mengenai problem tadi, yaitu adanya Miss Universe dari Indonesia pakai bikini di luar negeri. Nah, bagaimana pendapat kita? Oke, baik. Jadi menurut kami, karena walaupun budaya Indonesia dan budaya luar negeri itu berbeda jauh ya, tapi Miss Universe tadi pakainya kan bukan di Indonesia, tapi di luar negeri. Nah, jadi itu sah-sah aja karena si Miss Universe ini tahu tempatnya pakai bikininya di mana gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ketika si Miss Universe ini pakai bikininya di di luar negeri, itu akan sah-sah saja karena budaya sana memang seperti itu, lebih terbuka. Nah, akan berbanding terbalik responnya ketika dipakainya di Indonesia gitu, yang misalkan budayanya tertutup. Nah, jadi sah-sah aja karena Miss Universe ini tahu menempatkan keputusannya pakai bikininya di mana
gitu. Jadi ya wajar-wajar aja gitu, gak ada masalahnya. Nah, kalau misalkan dia pakai bikini atau enggak di luar negeri, ya itu tergantung dirinya sendiri, seperti itu. Tapi kalau pakainya di luar negeri ya sah-sah aja. Nah, kemudian seperti kasusnya Dinar Hendy, ada yang tahu? Oh, tidak. Yang pakai bikini di trotoar di jalan Indonesia. Nah, itu kan responnya beda dari negara Indonesia dan ditindak lanjut karena dia tidak memposisikan pakaiannya sesuai dengan lokasi, dengan budaya Indonesia, seperti itu. Jadi ketika dipakainya di Indonesia ya pasti akan ditindak lanjut karena melanggar dan berbanding terbalik dengan budaya-budaya Indonesia. Nah, kalau misalkan pakainya di tempat-tempat yang biasa pakai yang kayak gitu, budayanya yang kayak gitu, misalkan di luar negeri, di Amerika atau di mana gitu, yang di luar negeri yang budayanya memang terbuka, ya sah-sah aja. Seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini kita harus tahu dulu bagaimana budaya suatu daerahnya. Jadi untuk memutuskan kita pakai apa itu harus disesuaikan dengan budaya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan atau ada yang disanggah? Silahkan. Ada yang ditambahkan, Faizal? Gak ada. Tadi yang tadi nih. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Acungkan tangannya. Tapi kan sesuai lokasi. Yang setuju Indonesia Bali. Coba yang nggak setuju acungkan tangannya. Ada yang nggak setuju nggak? Wah, setuju semua. Saya nggak setuju, Mbak. Kenapa, boleh dipaparkan penjelasannya? Kenapa tidak setuju? Karena kan menurut sudut pandang kami atau menurut sudut pandang saya dari orang Indonesia. Nah, kita kan tahu bahwa budaya Indonesia itu tertutup, tapi dia ke luar negeri itu membawa budaya jadinya terbuka, memakai bikini itu pastinya terbuka. Pendapat saya itu sangat tidak setuju sekali karena mengapa itu dapat mengefek terhadap dirinya sendiri atau itu juga nantinya bakalan si Miss itu ya, si Miss Universal si Miss Universe itu nanti juga siapa tahu kan sifat karakteristik orang itu berbeda-beda, siapa tahu efek yang dari sana itu malah dibawa ke Indonesia seperti itu. Jadi efek tersebut itu malah menyebar luas di Indonesia dan nanti yang tadinya di Indonesia itu pakaiannya tertutup dan menutup aurat seperti itu, jadi nanti itu jadi malah terbuka. Jadi menurut ajaran Islam itu yang sangat tidak bolehkan itu malah banyak sekali yang membuka auratnya seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa memakai bikini itu mau di Indonesia maupun di luar negeri, tahu itu bahwa memang itu budayanya berbeda Indonesia dan luar negeri, tetapi kita itu memang harus saling toleransi atau saling menghargai, tetapi itu harus menghargainya terhadap hal positif bukan hal yang negatif. Jadi pendapat kami itu sangat ditentang bahwa memakai bikini itu sangat kami tidak setujui. Terima kasih. Ingin menjawab. Kan ini mah tentang budaya, cuk, lain tentang agama. Terus di Indonesia itu KB agama Islam. Di Bali kan lo banyak yang pakai bikini. Terima kasih. Izin menjawab kembali. Tadi sudah saya katakan bahwa memang itu budayanya berbeda, tetapi kita itu harus tahu bahwa efeknya bagaimana dan itu negatif atau hal positif. Jadi kalau hal positif itu boleh saja, sah-sah saja kita melakukannya, tetapi untuk hal negatif itu sangat tidak boleh karena itu bisa membawa efek yang negatif kepada diri sendiri maupun warga Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin menjawab. Jadi menurut saya terkait pertanyaan
Dinar Candy tadi, di sini kita melibatkan peraturan pemerintah. Jadi tadi ketika misalkan terbawa ke Indonesia, pasti pemerintah juga ikut turun tangan gitu. Seperti kasusnya Dinar Candy yang memakai bikini di Indonesia di jalan raya. Dan pemerintah juga ikut turun tangan, hukum juga ikut turun tangan. Nah jadi kalau misalkan terbawa atau tidaknya ke kita, kalau misalkan secara individunya, kita serahkan ke kepribadiannya masing-masing, ke kesadarannya masing-masing. Tidak mungkin orang yang misalkan pakai bikini di tengah-tengah orang yang pakaiannya tertutup, nggak akan mungkin itu juga. Kalau misalkan ada pun, nah di situ pemerintah turun tangan, hukum turun tangan, dan tidak akan dibiarkan gitu aja, maksudnya nggak akan dibiarkan ya, nggak akan diantok intinya mas, seperti itu. Jadi kalau misalkan agar budayanya tidak terbawa ke kita bangunkan kesadaran masyarakat untuk membangun dan mengembangkan budaya-budaya Indonesia, tidak mengikuti yang di sana, seperti itu. Kalau misalkan pakainya di sana atau di tempat-tempat tertentu yang memang biasanya pakai yang seperti itu, misalkan di Bali, karena banyak turis gitu kan ya, jadi ya sah-sah aja. Jadi kita tuh harus tahu tempat, tahu budaya lingkungannya, juga harus meningkatkan kesadaran kita lah intinya. Dan harus meningkatkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia itu harus menjunjung dulu budaya Indonesia, bukan budaya yang dari luar negeri, seperti itu. Apakah cukup atau ada yang disanggah lagi yang lain? Saya izin menjawab. Mangga. Kan menurut CK tadi yang pakai bikini itu terkait Dinar Cindy itu oleh pemerintah Dinar Cindy oleh pemerintah ditindaklanjuti. Tapi bagaimana itu yang kan itu sudah membawa efek yang sangat besar, efek buruk sampai-sampai yang tahu akun TikTok, Tahu, tapi saya bukan pengguna TikTok. Yes. Tapi lihat efek tersebut masuk ke dalam Indonesia dan sampai sekarang yang di TikTok itu sangat banyak sekali yang terbuka tanpa yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Itu adalah efek yang sangat buruk dari budaya luar ke Indonesia. Terus itu bukan kata CK tadi bakal ditindaklanjuti, tapi mengapa yang tadinya di akun TikTok itu malah tidak ditindaklanjuti? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Karena kalau yang di akun TikTok itu kebanyakan kan orang-orang pakai pakaian terbukanya di tempat pribadi, misalkan di rumahnya, di kamarnya. Tetapi kalau ketika misalkan seseorang menggunakan pakaian yang ala-ala luar negeri terbuka gitu di tempat umum, itu baru ditindaklanjut seperti itu. Kalau misalkan untuk pengaruh budaya luar ke Indonesia itu tidak terlalu besar pengaruhnya melalui Miss Universe yang pakai di luar negeri. Jadi kan ini kasusnya terkait Miss Universe dari Indonesia yang menggunakan pakaian di luar negeri gitu, pakaian terbuka. Nah itu pengaruhnya menurut saya sedikit, tidak sebanyak pengaruh dari budaya luar itu, misalkan dari pokoknya intinya gini deh, yang harus ditingkatkan itu kesadaran kita terkait budaya Indonesia. Nah, gimana caranya kita harus meningkatkan dan mengembangkan budaya-budaya Indonesia, bukan malah meniru budaya-budaya negatif dari luar seperti itu. Jadi kembali ke kesadarannya masing-masing. Mungkin hanya itu. Ada yang ditanyakan lagi? Yang lain silahkan. Kalau ada pertanyaan lain mau menjawab? Udah ya, jadi langsung 2 presentasi yang Ucup sama ini berbeda ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan. Kelompok berapa? 5. Pendapatnya gimana? Setuju aja, kelompok 5 setuju aja. Yang lain, coba dari kelompok 1. Kelompok 1 yang mana? Setuju apa tidak? Setuju. Yang kelompok 2? Setuju banget. Sesuai kesadaran, mungkin ya sesuai budaya yang ada di lingkungan masyarakatnya. Kelompok Pakai begini gitu. Kelompok 3. Kelompok 2. Setuju apa enggak? setuju.
Kelompok 3 gimana, setuju apa tidak? Enggak sih Bu. Setuju? Setuju. Kelompok 4, 5 setuju ya? 6 tidak setuju. Oke, baik, mungkin Tapi Miss Universe saat itu banyak yang dikejar ya? Iya. Banyak yang dikejar Kak? Benar. Dikejar sama orang Indonesia. mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya juga sudah mengeluarkan pendapatnya ya. Jadi apa sih istilahnya mah? Yang Ucup juga misalnya nggak setuju misalnya, kenapa? Karena kita juga punya budaya. Misalnya kenapa enggak sih kita pakai menunjukkan budaya yang bagus misalnya dia di sana misalnya. Tapi Ceka juga berpendapat juga ya udah kan kita juga ada di sana, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu ya, seperti itu. Oke, ya, jadi silakan kalian apa sih istilahnya mah? Yang baiknya berarti ambil. Tapi kalau ibu sarannya sih kalau kalian yang jadi Miss Universe-nya jangan gitu ya. Oke ya, jadi mendingan pakai budaya yang kita bawa. Jadi perkenalkan tadi batiknya, perkenalkan tertutupnya, perkenalkan apa sih istilahnya mah? Oke ya, budaya-budaya yang ada di kita justru keluar ya. Sekarang dua kelompok lagi ya, kelompok 1 sama kelompok 2. Waktunya tidak lama ya, waktunya hanya 10 menit ya, karena kita mau menyelesaikan ya. Silakan. Kelompok mana dulu? Oke, silakan kelompok yang lain apa sih istilahnya mah? Kelompok yang lain silakan mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit memaparkan mengenai permasalahan yang jamaah haji orang Indonesia. Jamaah yang merasakan kelaparan ketika berada di Mekah. Menurut kami tidak setuju karena di sana sudah disediakan fasilitas makanan yang cukup. Hanya saja makanan yang disediakannya itu tidak hanya selalu nasi, tidak berupa nasi, melainkan seperti disediakan semacam snack-snack, roti, susu, dempet dan lain-lainnya. Seperti itu. Tapi kan berbeda. Tapi kan namanya bukan nasi lepet. Tetap itunya bahan pokoknya nasi. Bubur oge sama nasi. Tapi kan ya sama makan yang cair. Ada yang apa tetap ada. Tapi gimana kalau bentuk lepetnya kecil? Kalau satu mah gak kenyang. Oh iya. Kenapa Anda mendebat sesuatu yang tidak Anda mempelajari sesuatu tersebut? Karena sesuatu itu harus punya materi dan harus membutuhkan argumen. Iya, intinya mah kami mah tidak setuju kalau misalkan di sana teh dibilang ya kelaparan. Iya sama, tapi bukan berupa nasi. Cukup. Jadi coba izin bertanya. Jadi kan yang apa siapa orang Indonesia yang
kasih Anggu. Membawa budaya Indonesia ke sana. Budaya sanggup tapi Seperti itu. dah. Dah. Juina mau menyanggah? Menurut kami setuju karena kan budaya Indonesia itu kalau biasanya belum makan nasi itu belum kenyang ya kan di sana tuh cuma dikasih snack aja jadi menurut budaya Indonesia itu belum makan gitu kalau belum makan nasi. Tapi gimana kan pihak Arabnya kan tidak hanya memperhatikan pengunjung dari Indonesia saja, tapi dari banyak negara gitu. Tapi kan ini ngomonginnya tentang budaya Indonesia. Iya, tapi kan tadi kan setuju kalau misalkan kelaparan bisa karena tidak ada makanan gitu dari sampingnya. Tapi kan pihak sana memfasilitasi snack dan menurut saya jadi ya tidak setuju gitu kalau misalkan benar yang dikatakan Bibi tadi gitu karena pihak Arab tuh tidak hanya memperhatikan Indonesia aja maksudnya itu fokus ke Indonesia beda kembali area Tapi duitnya. Kau paham? Jadi intinya jadi ini kan bukan cuma Indonesia aja sebenarnya kayak budaya gitu tapi kan pihak Arab itu kan secara umum sebenarnya nggak karena kan itu kan cuma pihak Indonesia aja yang budaya sambungnya di bawah ya jadi misalnya mana kata Budaya Indonesianya jadi misalnya sebagian orang ini jadi membawa budaya Indonesianya ke sana jadi kan gimana ya gak tahu kalau negara lain mah gitu tapi tadi jawabannya setuju kan ya setuju tapi kan ini mah buat budaya Indonesia doang maksudnya buat negara Indonesia aja ya gak termasuk negara lain kan gak tahu negara lain jadi artinya sah aja ketika warga negara Indonesia berspekulasi bahwa mereka kelaparan gitu tidak dilayani oleh pihak Arab bukan berarti begitu kelaparan tapi itu berarti menyudutkan pihak Arab Kan ini- misalkan tadi dikasih makan mereka seenaknya berspekulasi gitu Isbat juara lagi. pengen ditanya sama pengen dijawab sama Ranji menurut pendapat masing-masing aja sama Aji sendiri Ya ngikut tuh Jess. gimana tadi? 3 menit lagi ya. Diskusinya kita lanjut. Udah, jadi gimana tadi pertanyaannya Kak? Oh jadi menyebutkan kalau jadi karena budaya Indonesia yang membawa ke sana jadi mereka kan seenaknya berspekulasi gitu Bu ya memang jadi bisa menyudutkan pihak Arab yang Indonesia bilang bahwa ternyata di mana sih? Ternyata di alam kelaparan padahal sebenarnya dikasih kan. ya Iya, menyudutkan pasti. pihak Arabnya berarti kenapa setuju gitu sama mereka disudutkan pihak Arab gitu Goblok alam sholat Kayak minggunya. Ayo tentang sama teman yang lain gimana solusi? Jadi pulang kalau kayak gitu menyudutkan pihak Arab katanya nggak dikasih makan, dikasih makan tapi budaya Indonesia sebenarnya kan bikin nasi gitu. Jadi beres udah makan nasi teh. tapi mereka berspekulasi gitu jadi menyudutkan pihak Arab Pan ada kan Bu? Nah, mau habis itu. Itu yang kita tahu itu bahwasanya makanlah sesuatu itu dengan secukupnya. Jadi menurut saya argumen
terkait Indonesia yang kelaparan di luar di Arab itu menurut saya itu sangat ditentang ya. Nah, kan jangan maksudnya gitu. Berarti kan karena misalkan tadi kan Brina bilang setuju. Ya. Setuju kalau misalkan warga Indonesia bilangnya kelaparan. Tapi saya menyanggah itu. Jadi menurut saya mah nggak setuju. Jadi seolah-olah mereka menyudutkan pihak Arab pelayanan dari sana gitu. Kayak gini. Biasanya nih kalau misalnya kan dia di sini nih dari berangkat ya dari sini. Kita pesen apa travelnya. Biasanya kita juga si travelnya juga kan ada sampai hotel. Itu sampai di hotel kita juga pesen di sini. Karena misalnya kita sudah terorganisir harusnya gitu ya, harusnya sudah terorganisir dari sini, tahu dong budaya kita bisa kudu makan nasi. Harusnya sudah tersampaikan di sana gitu. Jadi ada miskomunikasi Ya gitu. Jadi di sana itu ternyata dikasihnya snack box misalnya gitu ya. Tapi harusnya pihak hotel tahu bahwa di kita itu sampai kan ada isu kan waktu itu isu di sana kelaparan. Padahal ketika ditanya sama yang haji tetangga ternyata di sana itu nggak kelaparan, tapi salah satunya memang dikasihnya. Kayak itu saja ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya silakan kalian isi memori tesnya. Sudah. Beres, berhasil. Cari mana itu Sudah. Clear mau Oke, yang terakhir kita buat refleksi dulu ya. Silahkan kalian isi apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Kita belajar apa saja? Apa yang belum kalian dapatkan? Kemudian apa yang mau kalian lakukan untuk sesuatu yang sudah didapatkan? Apa yang mau kalian lakukan untuk sesuatu yang belum kalian dapatkan? Silahkan isi, boleh di Never, boleh di LKPD. untuk memajukan dunia ini, untuk memajukan negara ini. Saya tahu begini. Pulang dari sini juga ya. Pasti dia jadinya mah baik ada ilmunya yang didapat Apa yang harus dicapai ya? mengajukan dunia menjadi presiden. Itu kalau obat sih jadi punya banyak teh. Aku lihat Siapa yang umroh ya? Nikah Sina obatnya itu. Sudah? Oke. Dari mana? Sok silakan 2 menit lagi. Emang kamu soalnya dari mana? Dari mana? yang sudah tercapai ya dibalik ke aneh di amal supaya akan tercapai yang diamalkan harus tercapai.
Supaya tamu boleh. Sudah, Bu. Nah, yang lain sudah? Oke, 1 menit lagi, 1 menit lagi. Sudah? 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 Oke, kalau sudah semangat satu orang presentasikan yang didapatnya, refleksinya. Siapa ada yang mau? Oke, yang mau silakan. Faisal mau, Bu. Mungkin kan beres. Beres. Ayo, siapa yang mau? Pipi mau? Ini pertanyaan nih, Mbak. Ceka mau? Ceka boleh. Faiz mau, Ibu. Yuk, silakan. 1 menit aja. Ayo silakan Faiz. Belum ya, Bu? Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan untuk pembelajaran yang sudah tercapai? Mengamalkan untuk membangun usaha sendiri. Wih. Kesimpulannya, tadi dari pagi kita belajar tentang apa? Tentang perilaku konsumen. Itu dipengaruhi dari faktor apa? Faktor individu. Faktor personal ya, atau kepribadian. Terus apa lagi? Sosial, budaya. Terus? Hah? Apalagi? Cuma 3 yang ingat? Hah? Pendapatan. Oke, terus apa lagi? Gaya hidup. Gaya hidup atau lifestyle. Terus? Jenis pekerjaan atau ya benar, atau status sosial ya, status sosial. Tadi kenapa sih sampai barang mewah misalnya ya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pembelian. Karena apa saja tadi? Karena kebutuhan, terus hedonis, terus Empati. oke, empati, terus kalau yang waktu itu kita beli minyak itu apa namanya? Panic buying, beli karena sieun nanti kita tidak punya. Kemudian pembelian online ya, seperti itu. Kayak mungkin itu untuk hari ini pembelajaran kita hari ini. Kedepannya minggu depan kita akan belajar tentang kasir ya. Kalau di retail sudah selesai, kita nanti akan membuat kasir. Jadi minggu depan silakan kalian bawa handphonenya karena kita nanti akan belajar tentang IOPOS ya, jadi tentang cash register seperti itu minggu depan ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari Ibu harapkan kalian calon-calon pengusaha yang hebat ya. Ibu sangat senang kemarin ngelihat kalian di grup ya yang semangat menjualnya. Oke. Mudah-mudahan pada closing semuanya. Jadi sekarang kalian belajar tuh perilaku konsumennya. Konsumen itu sukanya ada yang hedonis, walaupun dia nggak punya uang tapi dia mau beli ya, seperti itu. Kayak mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 20 menit ya, silakan kalian istirahat. Terima kasih untuk hari ini.